perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan manajemen keperawatan stres, coping, dan adaptasi yang berkaitan dengan budaya. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Daniela Anjani Noer Aisyah Debson dengan NPM 2422011110. Yang kedua ada Nesa Apriliana Putri dengan NPM 2422011111. Yang ketiga ada Kade Amanda Sudra Putri dengan NPM 2422011112. Yang keempat ada Tasya Indah Sulfa dengan NPM 2422011113. Yang kelima ada Dela dengan NPM 2422011114. Yang keenam ada Nikomang Chandra Maharani dengan NPM 2422011115. Yang ketujuh ada Tata Seva Andriano dengan NPM 2422011116. Yang ke-8 ada Salma Putri Salsabila dengan NPM 2422011117. Yang ke-9 ada Anissa Nur Hidayati dengan NPM 2422011118. Yang ke-10 ada Hesti Ratna Yuliati dengan NPM 2422011119. Dan yang terakhir adalah Cikal Diagung dengan NPM 2322011131. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniela. Adapun judul jurnal yang kami ambil adalah hipnoterapi dapat menurunkan tingkat stres pada remaja di Panti Harapan Remaja. Adapun alasan kami mengambil jurnal ini karena jurnal ini relevan dan sesuai dengan topik atau materi kita hari ini, dan juga jurnal ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Baik, saya lanjut. Introduction, yaitu masa remaja merupakan fase kritis dalam kehidupan seseorang yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Bagi remaja yang ditinggal di panti asuhan, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena mereka harus menghadapi kondisi seperti kehilangan orang tua, kurangnya kasih sayang, serta tekanan psikososial lainnya. Hal ini menyebabkan banyak remaja di panti mengalami stres yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan mereka. Selanjutnya, stres yang berkepanjangan dapat menghambat proses adaptasi, menurunkan kepercayaan diri, dan bahkan memicu gangguan psikolog lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam menangani stres pada kelompok ini. Hipnoterapi muncul sebagai salah satu alternatif intervensi non-farmakologis yang mampu memberikan efek relaksasi dan mengubah pola pikir negatif melalui sugesti pada alam bawah sadar. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan model one group, pretest, post-test, without control group, yang artinya peneliti mengukur tingkat stres responden sebelum dan sesudah hipnoterapi tanpa kelompok pembanding. Penelitian dilakukan terhadap 24 remaja yang tinggal di Panti Harapan Remaja, Jakarta Timur. Pemilihan sampel menggunakan teknik total sampling, yang berarti seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Instrumen pengukuran tingkat stres dilakukan melalui skala psikologis yang sesuai standar, dan data analisis menggunakan uji statistik variate sample t-test. Tujuannya untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara tingkat stres sebelum setelah intervensi hipnoterapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan 54,2% dengan rata-rata usia 12,5 tahun. Sebelum dilakukan hipnoterapi, mayoritas remaja mengalami tingkat stres sedang 70,8%, disusul dengan stres tinggi 25% dan stres rendah 44,2%. Setelah dilakukan intervensi, terjadi pergeseran signifikan.
tidak ada lagi yang berada pada tingkat stres tinggi. 75% masih berada pada tingkat sedang, dan sebanyak 25% sudah mengalami penurunan ke tingkat stres rendah. Uji statistik pilot sampel dites menunjukkan nilai P 0,001 yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara tingkat stres sebelum dan sesudah hipnoterapi. Hal ini menandakan bahwa hipnoterapi memberikan dampak positif dalam menurunkan stres remaja di panti. Discussion. Hipnoterapi terbukti efektif dalam mengurangi stres karena mampu menembus alam bawah sadar seseorang menjadi pusat penyimpanan emosi dan pola pikir. Dengan teknik relaksasi dan pemberian sugestif positif, individu diajak untuk menggantikan pikiran negatif menjadi lebih optimis dan tenang. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa hipnoterapi efektif dalam menurunkan kecemasan, stres, dan meningkatkan ketenangan mental. Selain itu, perubahan signifikan pada distribusi tingkat stres menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berhasil pada sebagian kecil individu, tapi juga berdampak luas pada kelompok sasaran. Efektivitas hipnoterapi ini patut dipertimbangkan sebagai salah satu strategi intervensi psikologis di lingkungan panti asuhan, di mana akses terhadap layanan psikologis sering masih terbatas. Kesimpulan dari jurnal yang kami ambil yaitu, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipnoterapi berperan secara signifikan dalam menurunkan tingkat stres pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Intervensi ini membawa perubahan nyata terhadap kondisi psikologis remaja, terbukti dengan perbedaan signifikan hasil pengukuran sebelum dan sesudah terapi. Oleh karena itu, disarankan kepada pengelola panti asuhan untuk mempertimbangkan penerapan program hipnoterapi secara berkala sebagai bagian dari dukungan kesehatan mental bagi para penghuni panti. Langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja yang sehat secara mental dan emosional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, Bu. Selamat siang.